Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junjun Alian Sardega. Dalam kesempatan ini, dalam ujian tengah semester Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, insya Allah akan uh, membahas beberapa reflective review dari beberapa topik atau pembahasan dalam kerja kelompok atau materi kuliah sebelum UTS dan review video dari webinar pembangunan infrastruktur prioritas di daerah. Topik pertama, oh, sorry. Jadi pada topik pertama itu membahas pengantar ilmu ekonomi wilayah, yang dimana pada topik ini mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana aspek geografis spasial mempengaruhi ekonomi. Salah satu yang menarik adalah teori lokasi dan teori pertumbuhan wilayah, yang dimana menjelaskan mengapa industri dan pusat ekonomi seringkali terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara terdapat wilayah-wilayah yang tertinggal. Teori-teori ini membantu dalam memahami mengapa ketimpangan antar daerah sering terjadi dan bagaimana pendekatan kebijakan dapat digunakan dalam mengatasinya. Kemudian pada teori kedua ini intinya adalah membahas teori lokasi. Dalam pemilihan lokasi merupakan salah satu aspek yang paling penting, dan dalam topik ini memberikan penjelasan bagaimana teori-teori tersebut membantu dalam penentu lokasi, yaitu diantaranya teori klasik, teori aglomerasi, dan teori klaster, serta teori urbanisasi. Kemudian pada topik ketiga yaitu membahas tentang alat analisis dalam ekonomi wilayah. Dalam memahami kondisi dan potensi yang ada pada suatu wilayah secara objektif, dibutuhkan suatu alat analisis yang tepat dan berbasis data. Dalam topik ini membahas bagaimana menganalisa suatu wilayah menggunakan location question atau LQ. Dengan menggunakan rumus ini dapat membantu dalam mengidentifikasi sektor basis dan non-basis pada suatu wilayah. Alat analisis LQ sangat sederhana dalam proses analisanya, namun sangat cukup kuat dalam menggambarkan keunggulan komparatif pada suatu daerah. Kemudian pada topik 4, ya, topik terakhir, dalam topik 4 ini membahas tentang teori basis ekonomi. Teori ini menjadi salah satu konsep dasar untuk memahami struktur dan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Teori ini juga memberikan kerangka sederhana yang efektif dalam menganalisis sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan pada ekonomi wilayah. Dalam teori ini, kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sektor basis. Sektor basis ialah sektor yang menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor ke luar wilayah. Dan sektor non-basis adalah sebaliknya sektor yang melayani hanya kebutuhan lokal saja. Bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sebagian besar ditentukan oleh seberapa kuat dan besar pada sektor basisnya. Artinya, jika pada suatu daerah mampu mengekspor produknya ke luar wilayah, maka pendapatan daerah akan meningkat dan secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Kemudian kesan-kesannya selama mengikuti mata kuliah ini ya. Jadi berjalannya mata kuliah ini dan pengembangan wilayah sampai dengan UTS sampai saat ini ya, walaupun memang dilaksanakan secara online, namun dalam proses jalannya pembelajaran sangatlah aktif, artinya tidak bosan gitu ya. Karena dalam proses pembahasan yang 4 topik tadi itu disampaikan dengan dibuatnya kelompok, sehingga antar kelompok lain sangat aktif gitu ya. Komunikasinya jalan. Jadi sehingga baik itu kita sebagai mahasiswa ataupun dosen mendapat kesempatan untuk berbicara gitu ya. Ada kesempatan. Jadi serta mungkin dari cara proses mengajarnya pun dan komunikasi dari Ibu Andini itu memang sangat baik gitu ya, dan mudah dipahami. Kemudian untuk soal 2 yaitu adalah mereview webinar ya, dari video webinar. Mungkin di sini saya coba singkat gitu ya untuk mereview video tersebut.
Jadi dalam memenuhi ya salah satu memenuhi ujian tengah semester, kesempatan ini saya mereview atau membuat ringkasannya ya terkait webinar dengan judul Seri Diskusi Ekonomi Regional Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Daerah dengan link YouTube dilampirkan ya atau terlampir. Jadi ada beberapa di sini itu ada Q&A speech, kemudian ada itu Q&A speech dengan Pak Astera ya, Primanto Bakti dari Dirjen Penimbangan Keuangan DJPK Kemenkeu. Kemudian ada Riono, Pak Riono Suprapto, yaitu Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, itu narasumber satu. Kemudian ada Pak Dodi Aditya Iskandar, Lektor Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM, bagian narasumber dua. Kemudian ada Bapak Adiwan Rahlan Aritenang, Lektor Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB, itu narasumber tiga. Kemudian Bapak Insinyur Freddy, Kepala Bapeda Provinsi Lampung, narasumber empat. Kemudian ada Bapak Putut Hari Satya sebagai Direktur Dana Transfer khusus DJPK Kementerian Keuangan. Kemudian ada Brahnantio Isdojo dari Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan. Kemudian ada moderator oleh Bapak Muhammad Dafi. Nah, dalam video tersebut atau webinar tersebut diambillah sebuah ringkasan ya. Jadi dalam peran kota dan perkotaan, output ekonomi kawasan jika dikelola dengan baik akan melampaui output ekonomi negara. Jadi di sini ada kreatif kelas ya, kelas kreatif ya, bisa menjadi wadah sumber daya manusia untuk kemajuan ekonomi suatu daerah. Tiga komponen ini yang sangat penting terkait dalam pengembangan perkotaan, yaitu ada sumber daya, infrastruktur, dan modal. Perkotaan metropolitan yang dinyatakan sebagai pendobrak ya, sebuah pertumbuhan ekonomi yang harus didukung salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam diskusi ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagai studi kasus, di sini dibahas bagaimana upaya untuk pemulihan Provinsi Lampung dan berbagai sektor, terutama pada sektor pariwisata dan pertanian, serta perlunya data yang akurat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang efektif. Kemudian poin-poin ya, yang sangat penting dalam webinar ini ya, diantaranya itu pentingnya himpunan inovatif dalam infrastruktur. Jadi di sini mendiskusikan, eh, menekankan perlunya solusi kreatif untuk mendanai proyek infrastruktur gitu kan. Kebetulan pada saat webinar ini itu lagi masanya pandemi COVID ya. Memang dalam pandemi COVID ini eh, banyak berpengaruhi juga ya terkait perkembangannya ekonomi. Kemudian kedua ada penggerak pertumbuhan ekonomi. Jadi kota-kota metropolitan sangat memiliki peran yang penting ya dalam memacu pertumbuhan di tingkat nasional. Kemudian ada koneksi antara pusat dan daerah. Jadi koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat itu dianggap penting ya untuk memprioritaskan proyek pembangunan. Memang pada tahun tersebut ya 2020-2021 itu terkait pembangunan infrastruktur itu sangat jor-joran gitu ya. Kemudian ada kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi di sini mengedepankan gitu ya, mengedepankan kebutuhan akses, misalkan mungkin perumahan bagi kalangan yang berpenghasilan rendah. Kemudian ada analisis data untuk perencanaan yang efektif. Jadi pentingnya akurasi ya, akurasi data dalam membuat perencanaan supaya pembangunan yang memadai. Kemudian terakhir ada inovasi dalam pendanaan. Jadi di sini menjelaskan metode pembiayaan yang kreatif diserukan untuk mendukung proyek infrastruktur yang mendesak. Jadi kesimpulannya pada
apa webinar ini adalah pembangunan infrastruktur sebagai langkah yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kebetulan juga pada waktu itu adanya juga dampak pandemi COVID-19 ya yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kesuksesan yang berlanjut. Mungkin sekian tugas untuk UTS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.